48 Laws of Power adalah buku terlaris New York Times yang ditulis oleh Robert Greene, yang juga menulis beberapa buku populer lainnya. Sejauh ini, bukunya yang paling populer adalah The 48 Laws of Power. Buku ini direkomendasikan oleh hampir semua orang di bidang bisnis dan kewirausahaan. Hari ini, saya akan membagikan 10 hukum teratas dari 48 Laws of Power yang paling penting untuk diikuti oleh para profesional muda. Jadi, mari kita bahas. Apa kabar semuanya? Saya Brandon Hill dan selamat datang kembali di saluran saya, tempat kami berbagi konten untuk membantu para profesional muda berkembang secara pribadi, profesional, dan finansial. Jadi, fokus dari 48 Laws of Power adalah bahwa kekuasaan adalah permainan sosial. Untuk mempelajari dan menguasai permainan, penting bagi Anda untuk mengembangkan kemampuan untuk mempelajari dan memahami orang lain. 48 Laws memiliki tema Machiavellian yang dicirikan oleh kata-kata seperti licik, 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 dan kejam. Ini tidak berarti Anda harus memiliki sifat-sifat ini, tetapi permainan kekuasaan membutuhkan perubahan perspektif dan cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Saya di sini untuk membagikan 10 hukum yang harus Anda ikuti sebagai seseorang di awal karir. Mari kita bahas daftarnya. Nomor 1 dalam daftar saya adalah hukum ke-11, yaitu belajarlah untuk membuat orang lain bergantung pada Anda. Untuk mempertahankan kemandirian Anda harus selalu dibutuhkan dan diinginkan. Semakin Anda diandalkan, semakin banyak kebebasan yang Anda miliki. Jangan pernah mengajari mereka cukup banyak sehingga mereka dapat hidup tanpa Anda. Jadi, hukum ini sangat penting. Jika Anda tidak ingin khawatir tentang keamanan pekerjaan, Anda perlu menemukan cara untuk membuat atasan, tim, dan perusahaan Anda bergantung pada Anda. Dengan melakukan itu, mereka tidak akan mampu memecat Anda atau membiarkan Anda meninggalkan perusahaan untuk pindah ke perusahaan lain. Anda akan menjadi orang yang tepat untuk hal-hal tertentu, dan wajah serta nama Anda akan dikenal. Perusahaan akan memberi Anda kenaikan gaji dan mempertahankan Anda jika Anda dapat memberikan nilai spesifik yang hanya dapat Anda berikan. Jadi, bagaimana Anda membuat orang lain bergantung pada Anda? Temukan cara untuk melakukan hal-hal yang hanya bisa Anda lakukan. Mungkin kelebihan Anda adalah Anda bekerja sangat cepat dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa gagal. Atau mungkin kelebihan Anda adalah Anda tahu cara mengotomatiskan tugas apapun. Temukan sesuatu yang bisa Anda lakukan yang tidak bisa diajarkan dengan mudah kepada orang lain. Jika orang lain dapat dengan mudah mempelajarinya, maka mereka dapat menggantikan Anda. Sekarang, kita beralih ke nomor 2, yaitu hukum kelima. Banyak hal bergantung pada reputasi. Jagalah reputasi dengan nyawa Anda. Reputasi adalah landasan kekuasaan. Reputasi sendiri dapat Anda intimidasi dan menangkan. Namun, begitu reputasi itu hilang, Anda akan rentan dan akan diserang dari semua sisi. Jadi, sebagai profesional muda, Anda baru di tempat kerja dan membangun reputasi Anda dari awal. Anda memulai dengan awal yang baru dan Anda memiliki kesempatan untuk membangun reputasi Anda sebagai seseorang yang rapi, dapat diandalkan, rajin, Namun, satu kesalahan dapat merusak reputasi Anda. Suatu malam di luar, minum terlalu banyak dengan rekan kerja dapat membuat Anda terlihat bodoh. Atau datang terlambat dan tidak siap untuk rapat penting dapat mengubah persepsi seseorang tentang Anda. Pikirkan tentang apa yang ingin Anda dikenal dan lakukan segala hal yang Anda bisa untuk mewujudkannya dan melindungi citra tersebut. Nomor 3. Hukum ke-34. Jadilah bangsawan dengan cara Anda sendiri. Bertindaklah seperti raja agar diperlakukan seperti raja. Cara Anda membawa diri seringkali akan menentukan bagaimana Anda diperlakukan. Dalam jangka panjang, tampil vulgar atau biasa-biasa saja akan membuat orang tidak menghormati Anda. Dengan bertindak seperti raja dan percaya diri dengan kekuatan Anda membuat diri Anda tampak ditakdirkan untuk mengenakan mahkota. Ketika Anda masih muda di perusahaan, mudah untuk merasa tidak berpengalaman dan kurang berpendidikan dibandingkan orang-orang di sekitar Anda. Sindrom penipu muncul dan itu mengakibatkan Anda menjadi orang yang pendiam, penurut, dan tampak kurang percaya diri. Aturan ini menyatakan bahwa Anda harus bertindak seperti raja jika Anda ingin diperlakukan seperti raja. Saya akan menerjemahkan ini ke dalam situasi Anda sebagai bertindaklah seperti seorang profesional berpengalaman jika Anda ingin diperlakukan seperti seorang profesional berpengalaman. Jika Anda membawa diri dengan percaya diri dan keyakinan, orang-orang yang bekerja dengan Anda akan menghormati Anda dan mereka akan memperlakukan Anda sebagai salah satu dari mereka. Bersikaplah dan tampillah seolah-olah Anda layak mendapatkan tempat di meja, dan Anda akan mendapatkannya. Nomor 4, hukum pertama, jangan pernah mengungguli atasan Anda. Selalu buat mereka yang berada di atas Anda merasa lebih unggul. Dalam keinginan Anda untuk menyenangkan dan membuat mereka terkesan, jangan terlalu berlebihan dalam memamerkan bakat Anda, atau Anda mungkin akan mendapatkan yang sebaliknya. Timbulkan rasa takut dan tidak aman. Hukum ini sangat penting jika Anda adalah orang baru di perusahaan. Atasan Anda dalam hal ini adalah rekan kerja Anda yang berada di atas Anda dalam hierarki perusahaan. Ini bisa termasuk atasan Anda, atasan mereka, dan mentor Anda. Mereka mungkin tahu lebih banyak daripada Anda dan dapat melakukan lebih banyak hal daripada Anda,
tetapi akan ada hal-hal tertentu yang lebih Anda kuasai. Mungkin Anda lebih cepat menggunakan Excel atau PowerPoint karena Anda paham teknologi. Penting untuk tidak pernah pamer untuk membuat orang lain terkesan karena Anda dapat menimbulkan kebencian dan kecemburuan. Selalu buat mereka yang berada di atas Anda merasa lebih berpengetahuan dan lebih mampu daripada Anda. Sekarang, ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh memberikan yang terbaik 100% sepanjang waktu, tetapi Anda harus melakukan apa yang Anda bisa untuk memastikan bahwa Anda tidak menyinggung siapapun atau membuat siapapun tersinggung. Ambil posisi sebagai murid yang belajar dari guru. Nomor 5, hukum ke-19. Ketahui dengan siapa Anda berhadapan. Jangan menyinggung orang yang salah. Apa yang ada di daftar rencana kamu? Apapun itu, jadikan nyata dengan Mandiri Tabungan Rencana dari Livin by Mandiri. Kamu juga bisa dapetin perlindungan asuransi bebas biaya tiap bulan. Buka Mandiri. Nomor 5, hukum ke-19. Ketahui dengan siapa Anda berhadapan. Jangan menyinggung orang yang salah. Ada banyak jenis orang yang berbeda di dunia dan Anda tidak boleh berasumsi bahwa setiap orang akan bereaksi terhadap strategi Anda dengan cara yang sama. Menipu atau mengakali beberapa orang dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka untuk membalas dendam. Pilihlah korban dan lawan Anda dengan hati-hati. Kemudian, jangan pernah menyinggung atau menipu orang yang salah. Paragraf itu cukup mengejek dan Anda tidak perlu mengikutinya dengan tepat. Tetapi pada dasarnya saya mengemukakan kiat ini karena saat Anda menjalani karir, Anda perlu menyadari siapa setiap orang. Tempat kerja dipenuhi dengan orang-orang dari segala usia dan penampilan. Anda tidak dapat menilai buku dari sampulnya karena melakukannya dapat mengakibatkan kesalahan yang mahal. Anda ingin memastikan bahwa Anda memperlakukan setiap orang dengan hormat, tidak peduli apakah mereka sekretaris atau CEO. Seringkali Anda akan bertemu orang-orang dan Anda akan tercengang setelah mengetahui latar belakang dan penghargaan mereka. Dan Anda tidak ingin menyinggung orang-orang ini atau membuat mereka marah. Jadi, bersikaplah jeli dan ketahuilah dengan siapa Anda berurusan. Nomor 6, hukum ke-13. Saat meminta bantuan, manfaatkan kepentingan pribadi orang tersebut. Jangan pernah manfaatkan belas kasihan atau rasa terima kasih mereka. Jika Anda perlu meminta bantuan sekutu, jangan repot-repot mengingatkannya tentang bantuan atau perbuatan baik Anda di masa lalu. Dia akan menemukan cara untuk mengabaikan Anda. Sebaliknya, ungkapkan sesuatu dalam permintaan Anda atau dalam aliansi Anda dengannya yang akan menguntungkannya. Anda akan meminta banyak bantuan dan banyak bantuan. Anda mungkin meminta bantuan seseorang di tim Anda untuk suatu tugas, atau Anda mungkin menghubungi kenalan lama untuk membantu mengatur wawancara dengan perusahaan lain. Apapun itu, Anda perlu memanfaatkan kepentingan pribadi orang tersebut. Ketika Anda mengajukan permintaan, tempatkan diri Anda pada posisi mereka dan tanyakan, apa untungnya bagi saya? Anda harus mampu menjawabnya dengan sesuatu yang berharga. Mengapa mereka harus membantu Anda? Anda ingin berpikir bahwa orang-orang akan bersedia membantu Anda hanya demi melakukannya. Dan ada orang-orang seperti itu di luar sana, tetapi kebanyakan dari mereka akan menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Nomor 7, hukum ke-10, infeksi. Hindari orang-orang yang tidak bahagia dan tidak beruntung. Anda bisa mati karena kesengsaraan orang lain. Kondisi emosional sama menularnya dengan penyakit. Orang-orang yang tidak beruntung terkadang mendatangkan kemalangan bagi diri mereka sendiri. Mereka juga akan mendatangkannya bagi Anda. Sebaliknya, bergaullah dengan orang-orang yang bahagia dan beruntung. Awal karir Anda akan dipenuhi dengan turbulensi. Anda mendapati diri Anda mengidentifikasi apa yang Anda suka dan tidak suka serta menghadapi tekanan lain yang mungkin disebabkan oleh keuangan, persahabatan, hubungan, masalah keluarga. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menularkan hal-hal negatif. Orang-orang ini bisa jadi tidak bahagia dan tidak beruntung seperti yang disebutkan dalam buku tersebut, atau bisa jadi orang-orang yang malas, tidak sehat, dan tidak memiliki banyak hal yang menguntungkan mereka. Anda perlu mengelilingi diri Anda dengan orang-orang dengan kualitas terbaik. Teman-teman, mentor, dan lingkaran dalam Anda harus terdiri dari orang-orang yang membantu memotivasi Anda, membantu Anda berubah menjadi lebih baik, dan menyediakan waktu-waktu yang menyenangkan dan tawa. Nomor 8, hukum ke-46. Jangan pernah terlihat terlalu sempurna. Terlihat lebih baik dari orang lain selalu berbahaya. Tetapi yang paling berbahaya adalah terlihat tidak memiliki kesalahan atau kelemahan. Iri hati menciptakan musuh-musuh yang diam-diam. Kutipan dari buku tersebut menyatakan bahwa iri hati menciptakan musuh-musuh yang diam-diam. Dan ini adalah sesuatu yang harus Anda ambil darinya. Tidak ada yang menyukai tuan atau nyonya sempurna. Setiap orang di tempat kerja hanya berusaha melakukan pekerjaan mereka dan merasa dihargai. Tidak ada yang ingin merasa lebih rendah dan seseorang yang tampak sempurna dapat membuat orang lain merasa tidak senang. Selesaikan pekerjaan Anda dan bekerjalah dengan tekun, tetapi sadarilah bagaimana orang lain memandang Anda. Lakukan apa yang Anda bisa untuk menangkis rasa iri hati. Seperti yang dikatakan buku tersebut, bukalah diri dan tunjukkan bahwa Anda manusia dan mudah didekati. Jika Anda adalah tuan atau nyonya yang sempurna, Anda tidak akan mendapatkan banyak teman. Nomor 9, hukum ke-48. Bersikaplah tanpa bentuk. Dengan mengambil bentuk, dengan memiliki rencana yang terlihat, Anda membuka diri terhadap serangan. Daripada mengambil bentuk yang dapat dipahami musuh Anda, buatlah diri Anda tetap mudah beradaptasi dan bergerak. Cara terbaik untuk melindungi diri Anda adalah dengan menjadi cair dan tanpa bentuk seperti
seperti air. Keterampilan penting bagi para profesional muda adalah memiliki kemampuan untuk beradaptasi setiap saat. Dan begitulah cara Anda dapat menerapkan hukum yang mengatakan untuk bersikap tanpa bentuk ini. Pelajari cara belajar dan menjadi ahli dalam berbagai hal dengan cepat. Jika atasan Anda meminta sesuatu dari Anda harus dapat mengambilnya dengan cepat dan menyelesaikannya. Dan dengan melakukan itu akan menunjukkan keserbagunaan dan keandalan Anda. Seseorang dengan keterampilan ini dapat dengan cepat naik pangkat karena manajemen tahu bahwa mereka dapat melakukan apapun yang diminta dari mereka. Baiklah, yang terakhir, nomor 10, hukum ke-25. Ciptakan kembali diri Anda. Jangan menerima peran yang dipaksakan masyarakat kepada Anda. Ciptakan kembali diri Anda dengan menempa identitas baru. Jadilah penguasa citra diri Anda sendiri, alih-alih membiarkan orang lain mendefinisikannya untuk Anda. Kesempatan apa yang lebih baik untuk menciptakan kembali diri Anda sendiri selain dari awal karir Anda? Mungkin Anda berhasil lulus kuliah dengan santai dan memiliki reputasi sebagai seseorang yang tidak memiliki segalanya. Awal karir memberi Anda kesempatan untuk menciptakan kembali diri Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Mulailah dengan kuat, lanjutkan, dan buktikan kepada diri sendiri bahwa Anda adalah orang yang Anda bayangkan. Baiklah, itulah daftar 10 teratas. 48 Hukum Kekuasaan adalah buku yang penuh dengan wawasan kritis. Dan hari ini, kami membagikan 10 dari 48 hukum karena menurut saya, hukum-hukum ini paling penting bagi para profesional muda, tetapi saya sangat menganjurkan Anda untuk membaca sisa buku ini. Saya akan mencantumkan tautan ke buku tersebut di bagian deskripsi dan saya juga akan mencantumkan ulasan buku yang saya tulis tentang ini di blog saya books4books.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi Shopback itu aplikasi yang pasti kasih kalian cashback untuk setiap transaksi yang kalian lakuin di Shopback.